Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP. Kali ini kita akan belajar statistika, yaitu kuartil data. Definisi kuartil kita singkat nanti Q. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas 1. Kuartil data tunggal, 2. Kuartil data berkelompok. Baiklah, yang pertama kuartil data tunggal. Misalkan terdapat data X1, X2, X3 sampai Xn dengan X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, lebih kecil sampai lebih kecil dari Xn. Ini maksudnya diurutkan ya. Maka kuartil data tersebut adalah QI sama dengan XI dikali N tambah 1/4, dimana I sama dengan 1, 2, 3. Keterangan QI sama dengan kuartil ke I, N sama dengan banyak data, XI sama dengan data ke I. Dari rumus di atas dapat kita jabarkan sebagai berikut. Oke, yang pertama Q1, nah itu artinya I nya ini kita ganti dengan 1, maka ini jadi X1 dikali N tambah 1/4, diperolehlah ini ya, X seperempat dikali N tambah 1. Q1 itu disebutlah kuartil pertama atau kuartil bawah. Q2 sama dengan, berarti I nya ganti dengan 2. Oke, 2/4 itu sederhanakan jadi 1/2, maka rumusnya jadi 1/2 dikali N tambah 1, dimana Q2 itu kuartil tengah atau sama juga dengan median atau kuartil kedua. Q3 kuartil ketiga, berarti I nya ganti dengan 3, maka ini rumusnya menjadi 3/4 dikali N tambah 1. Ini ya, 3/4 dikali N tambah 1. Q3 disebut juga kuartil atas atau kuartil ketiga. Contoh, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data 7, 5, 8, 7, 9, 6, 6, 6, 8, 5, 9, 8, 6, 7, 9. Pembahasan N sama dengan 15, artinya banyak datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi banyak datanya 15. Data yang telah diurutkan. Oke, kita urutkan datanya. Ini datanya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita hitung Q1. Rumusnya tadi dari sini ya, 1/4 dikali N tambah 1. N nya 15, maka X 1/4 15 tambah 1. 15 tambah 1 itu 16 ya, dikali 1/4 atau dikali 1 dibagi 4, itu hasilnya X4 sama dengan, nah X4 kita hitung data keempat, 1, 2, 3, 4. Disinilah X4 atau data keempat. Jadi jawabnya Q1 adalah 6. Kita lanjut Q2. Maka rumusnya X 1/2 ini ya rumusnya.
N tambah 1 berarti 15 tambah 1. Nah 15 tambah 1 itu 16, dikali 1 16 bagi 2 8, jadi X8 atau data ke-8 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah data ke-8 adalah 7, itulah Q2 ya. Q3 sama dengan X 3/4, N nya 15 tambah 1. Oke, 15 tambah 1 16 kali 3 itu 48 bagi 4 12, jadi X 12 atau data ke-12 kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, cocok ya. Di data ke-12 adalah 8, itulah Q3. Oke, ini ada cara lain. Pertama, kita bagi data ini dengan menjadi 2 bagian. Oke. Nah, ini kan ada 15 ya. Jadi kita ambil sebelah kiri 7 data ya. Di sebelah kanan juga 7 data. Maka ini yang di tengah. Yang di tengah ini, oke, 7 itu adalah Q2. Oke, cocok ya, Q2-nya 7. Langkah berikutnya setelah dapat Q2, nah dari data ini, yang 7 ini, kita cari lagi data yang di tengahnya. Kita bagi 2, kiri kanan. Nah, ini 3 data di kiri, 3 data di kanan. Maka ini yang di tengah ya. Ini adalah sebagai Q1. Oke, berikutnya ini juga 7 data, kita cari data yang di tengah. Oke, kita bagi 2. Ini 3 di kiri, 3 di kanan, maka ini di tengah. Ini adalah Q3. Oke, Q3-nya 8, sama ya. Artinya cara ini yang ini tadi dengan rumus. Nah, sementara ini kita langsung menggunakan letaknya, melihat letaknya ya. Jadi terserah adik-adik mana nanti yang dipakai. Saran dari Bang RP ya, pakai yang manual ya, yang letak yang kedua ini ya. Berikut kuartil data berkelompok. Nah, QI sama dengan TB tambah IN per 4 dikurang FK per F dikali C. Keterangan QI kuartil ke I, TB tepi bawah kelas QI. I adalah 1, 2, 3. N jumlah seluruh frekuensi. FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. F frekuensi kelas QI. C panjang kelas. Nah, dari rumus tersebut dapat dijabarkan. Oke, Q1 berarti I-nya ganti 1. Q1 sama dengan tepi bawah tambah N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F dikali C. Oke, ini tepi bawah kelas Q1 ya. Nah, ini FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Dan F ini adalah frekuensi kelas Q1. Oke. Nah, berikutnya Q2 dengan rumus ini ya, diperoleh nanti Q2. Ini I-nya ganti 2. 2/4 itu jadi 1/2. Maka rumus Q2 sama dengan TB tambah tepi bawah kelas Q2 ya, ditambah N per 2 dikurang FK frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 per F
Ini FQ2, frekuensi Q2 dikali C. Oke, berikutnya diperoleh rumus Q3. I nya ganti 3, maka ini 3/4. Oke, jadi Q3 sama dengan tepi bawah kelas Q3 ditambah N/4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi kelas Q3 dikali C. Oke, demikian rumusnya ya. Kita lihat contoh soal. Perhatikan tabel berikut ini. Berat badan, frekuensi ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 kelas. Oke. Kita tentukan Q1, Q2, Q3 data pada tabel berikut. Oke, tabel ini maksudnya ya. Kita coba bahas. Pertama, menentukan kuartil bawah atau Q1 ya. Oke, ini tabelnya tadi. Ini datanya. Oke, langkah pertama kita harus cari dulu FK, frekuensi kumulatif. Ya, FK itu kemarin sudah dijelasin ya di modus atau median. Ini 4. Tulis kemarin 4, lalu tambahkan kemarin 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 9 25, 25 tambah 10 35, 35 ditambah 8 43, 43 ditambah 5 48. Nah, 48 ini itulah sebagai N. Oke, langkah berikutnya, kelas kuartil bawah Q1 terletak pada data ke 1/4 dikali N tambah 1, pakai rumus data tunggal ya. 1/4 kali N tambah 1 sama dengan data ke 1/4, N nya tadi 48 ini ya, ditambah 1. Jadi 49 kali 1, 49 bagi 4, 12,25. Oke. Berikutnya, nah, yaitu kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari 12,25. Artinya, letak kelas kuartil bawah itu adalah kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari 12,25. Nah, kita cari frekuensi kumulatif yang lebih dari 12,25. Ini 4 tidak, 9 tidak, nah 16. Sini ya. Nah, yaitu kelas yang frekuensi kumulatifnya 16. Oke, di sini ya, lebih dari 12,25. Oke, nih ya, ini adalah kelas Q1. Oke. 50 sampai 54 intervalnya. Jadi kelas Q1 adalah 50 sampai 54. Dari tabel diperoleh TB. TB ini tadi ya, ini TB tepi bawah dikurangi 0,5 ya, 50 kurang 0,5 diperolehlah TB 49,5. Oke, langkah berikutnya frekuensi kumulatif sama dengan, nah frekuensi kumulatif tadi definisinya adalah atau pengertiannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 ya. Frekuensi kelas sebelum kelas ini adalah ini frekuensi kumulatifnya 9 ya. Ya, 9 ya. Maka FK kita tulis 9. Berikutnya frekuensi F nya Q1. Kita perhatikan tabel F nya Q1 ini ya, 7 ya. Jadi F sama dengan 7. Berikutnya C, 54 kurang 50 tambah 1 sama dengan 5. Itu yang kita ambil dari sini ya.
54 kurang 50 tambah 1. Tambah satunya diperoleh dari selisihnya ini 49 dengan 50 ya. Selisihnya 1, maka tambah 1. Jadi C sama dengan 5. Oke, rumus Q1 sama dengan tepi bawah Q1 ditambah N/4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 per frekuensi Q1 dikali C. Kita substitusi TB nya adalah nih ya 49,5 N/4, N nya 48/4 dikurang FK nya 9 ini ya per F nya 7, jadi 7 dikali C nya 5. Oke, kita hitung ini tetap. Nah ini 48 bagi 4 itu 12 kurang 9 yaitu 3. 3 nya kalikan ke 5 ini diperoleh 15/7 ya, 15/7. Oke, 49,5 tambah 15/7 itu 2,14. Q1 jumlahkan ini diperoleh 51,64. Oke, itu untuk menentukan Q1 nya. Oke, selanjutnya menentukan kuartil tengah atau Q2. Oke, ini tabelnya. Oke, kita tentukan frekuensi kumulatif. Ini tadi sudah dikasih tahu caranya ya. Jadi N nya 48. Nah, kelas kuartil tengah atau Q2 terletak pada data ke 1/2 dikali N tambah 1. Ini 1/2 rumus kuartil data tunggal ya. Data ke setengah, N nya 48 tambah 1. Oke, 49 dikali setengah itu 24,5. Jadi data ke 24,5. Berarti cara lihatnya, cara menentukan kelasnya ya, perhatikan ya, yaitu kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari 24,5. Nah, kita cari frekuensi kumulatif yang lebih dari 24,5. Ternyata di sini ya, yaitu kelas yang frekuensi kumulatifnya 25 sini. Nah, inilah sebagai kelas Q2 yaitu 55 sampai 59. Oke, jadi kelas Q2 adalah 55 sampai 59. Dari tabel diperoleh tepi bawah sama dengan, kita ambil ini batas bawahnya 55 kurang 0,5 sama dengan 54,5. Nah, 0,5 nya dari sini ya, selisih 54 dengan 55 itu kan 1, jadi bagi 2, jadi setengah ya, setengah itu 0,5, itu dasarnya ya. Jadi TB 54,5. Berikut frekuensi kumulatif FK. FK ini tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, yaitu berapa? Oke, yaitu 16 ya. Jadi kita tulis FK nya 16. Berikut F, yaitu frekuensi Q2. Mana ya? Ini tadi kelas Q nya, Q2 nya inilah F nya 9. Jadi oke, 9 ya, F nya 9. Berikut C sama dengan 59 kurang 55 tambah 1, itu ya dari sini ya, jadi 5 C nya. Q2 ini rumusnya, Q2 sama dengan tepi bawah Q2 ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q2 per frekuensi Q2 dikali C. Oke, kita substitusi, tepi bawahnya 54,5 diperoleh dari sini tadi ya. Kemudian N nya 48 bagi 2 ya,
N per 2, 48 bagi 2 kurang FK nya 16 nih per F nya 9 nih kali C nya 5. Oke, ini 54,5 tetap. 48 bagi 2 24 ya, kurang 16 8 dikali 5 jadi 40 per 9 ya, ini per 9, 40 per 9. Oke, 54,5 40 per 9 itu 4,44 dijumlahkan diperolehlah Q2 sama dengan 58,94. Oke, berikutnya menentukan kuartil atas Q3. Oke, ini datanya. Lalu kita cari FK nya, N nya 48. Oke, berikutnya kita tentukan kelas kuartil ya. Kelas kuartil atas Q3 terletak pada data ke 3/4 dikali N tambah 1. Ini rumusnya rumus data tunggal. Jadi N nya 48 tambah 1 49 kali 3 dibagi 4 itu adalah 36,75, yaitu kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari 36,75. Itulah kelas Q3 ya. Kita cari FK nya yang lebih dari 36. Ternyata nih ya 43 ini. Oke, jadi inilah kelas Q3 65 sampai 69. Oke, jadi kelas Q3 adalah 65 sampai 69. Dari tabel diperoleh TB ya, tepi bawahnya yaitu 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Oke, berikutnya frekuensi kumulatif FK sebelum kelas Q3 ya, yaitu sebelum 43 35 ya. Jadi FK nya kita tulis 35 ya. Berikut F itu adalah frekuensi Q3 karena ini 3 ya, maka kita cek frekuensinya yaitu 8. Oke, kita tulis 8. Selanjutnya C ya, ini saja dikurangkan 69 kurang 65 tambah 1, dapatlah C nya 5. Q3 rumusnya tepi bawah kelas Q3 ditambah 3 dikali N bagi 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi Q3 dikali C. Oke, kita substitusi TB nya tadi 64,5 tambah 3 kali N nya 48 bagi 4 dikurang 35. Ini adalah 36 kurang 35 1 ya, dikali 5 nanti berarti 5 per 8 gitu ya. Jadi 64,5 ditambah 5 per 8, 64,5 ditambah ini dibagikan 0,63, jumlahkan diperolehlah Q3 sama dengan 65,13. Oke, demikian penjelasan dari Bang RP mengenai Q1, Q2, Q3, data berkelompok dan data tunggal.